Diketahui Dr. Fukushi Masaichi adalah ahli patologi medis yang lahir pada 30 Januari 1878. Dunia ini emang aneh. Ada manusia yang rela menikahi hewan, bahkan dengan benda-benda yang tak lazim. Tapi ya namanya manusia kan, pasti beda-beda. Kalau lazimnya orang itu gemar mengoleksi sebuah barang, semisal berangko, uang kuno, mobil mewah, atau motor antik, atau benda-benda unik lainnya lah. Namun beda dengan salah satu dokter, yaitu Dr. Fukushi Masaichi dari Jepang, karena dia adalah seorang dokter yang gemar mengoleksi tato. Ya, kalau gambar tato di badan mah lazim ya. Ini koleksi adalah tato dari kulit manusia yang sudah mati. Beliau juga ada penelitian tentang tanda-tanda pada kulit manusia pada tahun 1907. Ya, seperti kutil atau cacar gitu ya. Ia menjadi tertarik pada tato dengan menemukan pergerakan pigmen, sinyal melalui studi tentang pergerakan pigmen yang diterapkan pada kulit yang bertato. Dia lebih intens menemukan bahwa tinta tato yang menembus kulit mencegah terulang sifilis pada kulit yang baru ditato. Akhirnya dia semakin meningkatkan minatnya pada seni tato, dan akhirnya muncullah ide gila tersebut. Pada tahun 1920, Dr. Fukushi ini memperoleh posisi di Rumah Sakit Mitsubishi Memorial di kota Tokyo, di mana ia melakukan kontak dengan beberapa orang bertato dalam cetakan tradisional Jepang. Rumah Sakit Mitsui adalah badan amal yang melayani kelas bawah, dan ketika orang yang bertato itu mati karena ya penyakit atau udah tua lah, Dr. Fukushi ini melakukan otopsi dan menjaga kulit mereka. Maksudnya menjaga ini dibuat koleksi gitu. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Jerman, Dr. Fukushi ini kembali lagi ke Jepang untuk bekerja di Nippon Medical University, di mana ia harus meneliti pigmen pada kulit bertato. Di universitas ini, ia mengembangkan metode perawatan dan pengawetan khusus dari lapisan kulit yang mengandung tato. Dan ide gilanya, kulit tato yang selesai dicuci ini ditempatkan dalam bingkai tertutup kaca, ya seakan-akan foto keluarga yang disimpan di ruang tamu. Proyek Dr. Fukushi ini memiliki kerjasama penuh dari orang yang bertato, dengan siapa ia mempertahankan hubungan baik dengan calon pasien yang bakal dikuliti tersebut. Bahkan untuk membantu secara finansial mereka. Ketika mereka berhutang, jaminannya mereka adalah ya kulit mereka. Dan bila tidak bisa membayar hutang, Dr. Fukushi ini memiliki hak penuh terhadap kulit mereka. Tapi ketika mereka sudah meninggal, mungkin karena banyak tuduhan penghinaan atau diskriminasi terhadap orang yang bertato, akhirnya mereka itu dipandang jahat atau apa, dan akhirnya mereka banyak yang depresi, kekurangan uang untuk keluarganya, mungkin seperti itu, dan akhirnya meminjam uang di Dr. Fukushi ini, dan jaminannya adalah kulit mereka, karena Dr. Fukushi ini tertarik pada kulit yang bertato tersebut. Dengan sikapnya, Dr. Fukushi ini menjadi sangat dihormati dan dikagumi di antara para ahli tato besar di Jepang. Bahkan dia pernah diundang untuk menjadi juri di dalam kebaktian. Pada tahun 1927 dan 1928, Dr. Fukushi Masaichi ini didedikasikan dirinya untuk menyebaran karya di barat, menawarkan kursus dan kuliah tentang pigmentasi serta tentang sejarah
dan proses tato yang ada di Jepang. Selama perjalanannya ada sebuah kasus yang tidak menguntungkan terjadi pada tahun 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Salah satunya truk berisi kulit tato milik dokter itu dicuri dan tidak pernah dilihat lagi. Meskipun Dr. Fukushi dengan senang hati memberikan imbalan yang sangat besar, memberi hadiah lah bagi orang yang mencuri tersebut, karena banyak artefak yang dicuri sama pencuri tersebut, dan Dr. Fukushi ini memohon untuk mengembalikan artefak tersebut. Sepanjang hidupnya dokter membuat katalog lebih dari 2000 lembar bersama dengan informasi rinci tentang pemilik tato dan kulit tersebut. Selain itu, Dr. Fukushi ini juga mengumpulkan lebih dari 3000 foto dari kulit orang yang bertato. Sayangnya sebagian besar dokumentasi hancur pada tahun 1945 selama pengorbanan Tokyo dalam Perang Dunia Kedua yang membuat bangunan universitas hancur. Namun spesimen kulit Dr. Fukushi ini dan banyak juga artefak atau simpanan dari Dr. Fukushi ini tersimpan baik di salah satu tempat. Menurutku terlalu obsesi dengan kulit bertato, padahal Dr. Fukushi ini tidak bertato. Oke, bagi kalian semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar di bawah sini, dan kasih ide mau bikin konten apa lagi atau mau bahas yang lain. Aku juga minta maaf buat kalian semua, baru bisa upload, dan semoga bisa upload setiap minggunya, kalau bisa setiap harinya. Oke, buat kalian semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Gue Matt pamit, selamat malam.